Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ihsan Syarifuddin. Saya Dewi Wulandari. Nama saya Dimas Kurnia Ramdhani. Saya Ferdi Arya Gunawan. Saya mau Ivan Firmansyah. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi terkait isu apa saja sih yang sedang hangat atau lagi hype di instansi masing-masing. Kalau tadi mulai dari NDH terkecil, sekarang mulai dari NDH terbesar dulu. Mangga mungkin dari Ivan. Ya, baik. Mungkin isu masalah yang sering saya hadapi di Badan Pendapatan Daerah sebagai perencana ini, mungkin itu adalah bukti dukung ya. Bukti dukung kegiatan seperti surat tugas, daftar hadir, foto kegiatan. Itu gimana ya? Ya, kalau pas lagi dibutuhkan tuh kadang suka sulit ditemuin gitu loh. Karena gimana ya, kayak nggak disimpan di dalam satu tempat dan tidak ada nggak ada aturan buat penyimpanannya gitu. Nah, eh faktanya bisa dibuktikan dengan pengiriman beberapa dokumentasi yang begitu lambat menurut saya. Bahkan kadang susah ditemukan gitu. Ya mungkin ini akan berdampak bagi instansi ya, karena evidence ini digunakan untuk mendukung pelaporan kinerja, misalnya dalam sistem e-Monef atau e-Sakip. Nah, agar data yang dilaporkan dapat dipercaya dan diverifikasi gitu loh. Ya, kalau nggak ada eviden atau tanpa eviden itu kegiatan yang sudah dilaksanakan itu tidak bisa dibuktikan sehingga nilai kinerja instansi bisa turun dan akuntabilitasnya juga diragukan. Pihak yang terdampak itu dari pegawainya sendiri sudah pasti karena mereka kesulitan gitu kan mencari dokumen-dokumennya di mana. Kemudian sudah jelas itu instansi yang terdampak karena akibat dari eh, eviden itu bisa berakibat ke nilai kerja instansi tersebut. Dan yang ketiga itu masyarakat. Dengan tidak adanya eviden, masyarakat bakal jadi seperti apa ya? Seperti eh jadi hilangnya kepercayaan dari masyarakat itu loh. Kayak instansi jadi kayak kurang transparan seperti itu mungkin. Ya mungkin dari saya itu seperti aja Kak. Oke, Ivan. Terima kasih. Mungkin lebih ke kesulitan ini ya, dalam tanda kutip pengumpulannya. Nah, mungkin ini kalau dikaitkan nanti terkait Smart ASN, literasi digital, barangkali berkas-berkas semacam ini bisa disimpan di cloud mungkin ya. Nanti kita bahas ya, Ivan ya, Betul sekali. barangkali ini. Ya, oke. Terima kasih, Ivan. Selanjutnya mungkin Aferdi nih. Silakan barangkali ada isu apa di Satpol PP. Aferdi, mangga. Baik, Ihsan, terima kasih. Kalau untuk di unit tempat saya kerja di Satuan Polisi Pamong Praja itu isunya adalah belum optimalnya sosialisasi tentang penegakan perda ya, perundang-undangan daerah di masyarakat gitu. Karena yang saya lihat di lapangan gitu waktu melakukan patroli ya, seperti itu masih banyak sekali pedagang-pedagang kaki lima PKL yang berjualan bukan pada tempatnya gitu. Yang mana hal tersebut tentunya melanggar perda dan perkada seperti itu juga tentunya hal ini atau masalah ini sangat kompleks ya. Kita melakukan pengamanan terus waktu diamankan juga mereka bukannya tidak mau untuk diamankan, tetapi mereka meminta
tempat yang baru untuk mereka berjualan gitu. Nah, di sini kebetulan untuk Kabupaten Majalengka sendiri belum ada, tapi belum maksimal ya alokasi untuk para pedagang kaki lima yang bandel ini. Mungkin mungkin itu saja dari saya. Ini terkait dengan penertiban PKL mungkin ya. Oke, Iya, siap. Kita keep dulu ya isunya. Lanjut iya. sekarang ke Adimas. Boleh Adimas? Baik, terima kasih. Mungkin isu dari saya di Satpol PP, pencatatan buku tamu masih secara manual, jadi belum efektif dan tidak efisien, Pak. Jadi rentan terhadap kehilangan data gitu. Dan rekapitulasi data tamunya juga kadang memakan waktu lama gitu, nggak otomatis gitu, harus manual. Eh, jadi pimpinan tidak dapat meminta data kunjungan real time karena prosesnya memakan waktu lama kalau manual itu. Mungkin itu. Oke, lebih ke ini ya pencatatan buku tamu mungkin ya barangkali ke depan bisa digital mungkin lah ya terkait Iya. dengan isu itu. Siap. Oke. Sekarang selanjutnya Teh Dewi, boleh mangga Teh. Baik, terima kasih Pak. Kalau di instansi saya, Dinas Kesehatan, mungkin ini booming di Indonesia ya, isunya sedang booming, yaitu tentang keracunan makanan bergizi gratis. Pada awalnya tujuan pemerintah memang sangat mulia ya untuk program ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas SDM. Kan sasarannya juga bukan hanya anak sekolah, tapi ibu hamil dan menyusui juga termasuk sebenarnya. Juga mengatasi malnutrisi. Makanya sasarannya juga ada anak-anak RA dan PAUD. Tapi sekarang ini mungkin ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan dan keilmuannya. Jadi terjadi beberapa kasus keracunan makanan massal yang berulang. Kalau sudah massal berarti kan sudah jatuhnya ke KLB ya, kejadian luar biasa dan itu sangat menjadi suatu isu hangat yang jadi perhatian di khususnya bidang saya di Dinas Kesehatan. Wah, ini kasus lagi booming nih isunya. Oke, Teh Dewi kayaknya bakal kita bahas nanti mungkin ya. Oke, karena kawan-kawan rekan-rekan sudah mengungkapkan juga, saya juga ini harus mengungkapkan juga ya. Baik, kalau di instansi saya sendiri di RSUD mungkin lebih ke ini ya. Kebetulan yang lagi hangat itu terkait kebijakan mobile JKN atau MJKN aplikasi tuh dari yang BPJS. Nah, itu kan terkait pendaftaran ini tuh diwajibkan sebetulnya online. Nah, akan tetapi karena ternyata di RSUD Majalengka itu rata-rata pasiennya literasi digitalnya kurang karena biasanya usianya usia lanjut gitu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu atau kakek nenek mungkin bahkan yang sudah eh, usia lanjut, mereka agak kesulitan kalau harus pakai daftar online seperti itu. Mereka merasa ribet. Nah, tapi hal itu menjadi isu lah di RSUD Majalengka. Mungkin terkait itu sih kalau dari saya. Nah, oke. Mungkin dari kelima isu ini nih, kita sepakatnya kalau melihat dari urgensinya untuk kita bahas, kira-kira yang mana? Kalau saya pribadi mengajukan yang Teh Dewi nih, yang MBG. Kalau teman-teman yang lain, monggo kasih pendapat. Ya, Tadi kalau Aifan, menurut boleh? saya betul sih MBG ya, sudah pasti. Karena itu kan lagi hangat-hangatnya banget. Terus programnya juga masih berjalan gitu kan. Ya, saya setuju buat Teh Dewi. Dimas? Saya juga setuju kayak Aisyah sama yang MBG karena ini Eh, program baru dan masih banyak
masih banyak ada yang bermasalah gitu, jadi masih bisa diperbaiki gitu. Jadi saya memilih Oke, itu yang MBG gitu. ya. PRD gimana? Kalau untuk saya juga saya setuju ya dengan rekan-rekan Oke, isu terkait dengan isu MBG. MBG ini ya. Iya, oke. Karena mungkin melihat urgensi dan kaitannya dengan masyarakat luas ya. Mungkin kalau tadi Betul. beberapa kan, kalau saya instansi di RSUD sendiri, terus tadi Aivan juga sama, Adima sama, terus APRD juga. Mungkin itu kaitannya isu di masyarakat juga, tapi sepertinya MBG ini lebih urgen. Nah, oke, kalau kira-kira nih kita bedah isu MBG ini dari apa namanya, pakai fishbone analysis. Nah, kira-kira apa saja yang bisa kita bedah dari sini? Ada yang dari SDM atau main, kemudian dari sistem, method, ada sarana prasarana atau mesin, kemudian ada bahan atau aturan, eh, atau material gitu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman boleh satu orang satu mau mengungkapkan yang mana? Mungkin dari Teh Dewi dulu deh, yang duluan mungkin mau yang mana ungkapinnya Teh. Mangga Teh. Oke, saya dari sistemnya ya, Pak. Ya, baik Teh. Jadi MBG ini itu di Majalengka sendiri ada 66 SPPG, yang untuk penyedia makanannya itu namanya SPPG. Di satu SPPG itu pegawainya itu penjaga pangannya itu kurang lebih 50 orang. Dan itu mengurusi 4.000 porsi. Dan menurut para ahli catering, 4.000 porsi untuk satu hari itu sangat banyak. Padahal di aturannya tidak segitu ya. Apalagi kan sasaran mereka itu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kan masuknya pagi ya. Jadi mau tidak mau mereka memasak itu tengah malam. Tengah malam dimasak. Nah, itu tuh salah satu proses yang membuat makanan ini bisa jadi salah satu justru bahaya, bukan jadi nutrisi, malah jadi bahaya buat anak-anak yang mengonsumsinya. Kayak gitu. Oke, itu berarti terkait ini ya Teh. Ya. Barangkali mungkin Adimas, mangga mau yang mana nih yang dianalisis menurut Adimas? Mungkin saya yang main ya, yang manusia. Ya, oleh mangga SDM mungkin. Jadi mungkin kompetensi yang minim dan kurangnya pelatihan SDM di dapur penyedia makanan gitu Pak. Jadi bisa menyebabkan keracunan gitu. Hmm, Jadi kalau menurut saya harus bisa ditingkatkan lagi kompetensinya gitu Pak. oke, Nah, berarti mungkin ikut pelatihan-pelatihan biar terstandar gitu ya kemampuan dari SDM-nya gitu ya. ya betul. Oke, ini dari selanjutnya barangkali Ivan tinggal ada dua nih, sarana atau bahan. Mungkin dari saya itu terkait bahan atau materialnya ya. Karena Oke, boleh. yang saya baca dari berita, salah satu penyebabnya itu adalah pemilihan bahan baku yang kurang diperhatikan kualitasnya. Ya, mungkin eh karena saking banyaknya gitu kan, banyaknya jadi kayak orang tuh ya yang penting ada aja dulu gitu kan, tapi nggak dilihat itu kualitasnya kayak gimana. Jadi yang penting masak aja dulu. Nah, seperti itu mungkin. Iya, lebih ke ini ya, kualitas bahan berarti ya terkait. Kualitas bahannya kurang diperhatikan. Tadi nih terakhir satu lagi, mangga. Ya, kalau saya mungkin dari segi sarana dan juga prasarana ya, yang mana di sini masih kurang optimalnya standar pengolahan makanan yang higienis gitu, Pak. Khususnya juga di bagian pencucian piring tuh. Saya lihat juga di media sosial gitu, banyak yang ternyata tempat cucinya itu kurang higienis, ada airnya yang air air kotor gitu, seperti itu, Pak. Oke. Ya, nah, akhirnya dari analisis itu semua kesimpulan yang membuat terjadinya keracunan eh, makanan bergizi gratis ini ya di masyarakat. Nah, tadi kita udah membedah nih dari pakai visual analysis.
Sekarang kita berarti tugasnya adalah masing-masing sih solusi yang bisa ditawarkan menurut teman-teman semua terkait hal ini. Mungkin dari Teh Dewi dulu deh yang sesuai bidangnya Teh. Kalau dari bidang saya sendiri untuk melakukan pencegahan keracunan makanan, saat ini kami sedang aktif melakukan kegiatan penyuluhan keamanan pangan. Jadi itu gratis. Itu gratis. Nanti para penjaga pangan, termasuk driver, termasuk pemilik itu mendapatkan pelatihan tentang keamanan pangan itu bagaimana sih, dan finalnya dapat sertifikat. Nah, itu yang sangat diperlukan saat ini itu bukan hanya selembar sertifikatnya ya, tapi ilmunya yang semoga bisa diterapkan. Jadi eh, ikhtiar kita untuk mencegah terjadinya keracunan khususnya pada anak-anak Majalengka ya, jangan sampai. Oke, ini terkait pelatihan SDM berarti ya Teh kalau Teteh karena Masya Allah nih udah di bidangnya udah sedang berjalan gitu ya. Oke, barangkali dari yang lain ada masukan tambahan lagi, mangga. Mungkin kalau dari saya harus membentuk dan memberdayakan tim pengawas khusus gitu lah di tingkat sekolah atau desa untuk membantu kualitas atau memantau makanan dari proses distribusi harian gitu. Jadi dipantau, ada pemantau membentuk tim khusus gitulah untuk Ya, ya. memantau kegiatan distribusi ini gitu. Iya, Biar tidak ada terjadi lagi hal seperti sekarang ini gitu. pengawasan berarti ya pengawasan yang ketat gitu ya. Ya, Oke, ada lagi mungkin dari Aivan, mangga. Kalau saya setuju sih dengan Teh Dewi ya. Mungkin dengan cara eh, meningkatkan SDM ya. Dan salah satunya dengan cara kayak pelatihan kayak tadi. Eh, itu juga kan eh, yang mana itu artinya sejalan dengan nilai berakhlak itu. Ya mungkin itu. Dengan ini ya nilai-nilai berakhlak ASN ya. Oke, jadi mangga barangkali ada masukan juga. Baik, ya, kalau masukan dari saya mungkin dari SOP-nya ya, penerapan SOP yang harus ketat gitu untuk semua pihak yang terlibat, mulai dari penyedia bahan baku hingga pengelola dapur gitu, wajib untuk menerapkan standar operasional prosedur yang baik dan benar gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, SOP ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh saya simpulkan berarti yang tadi kita untuk mengatasi persoalan ini atau barangkali kalau di Majalengka lebih tepatnya mencegah mungkin ya Teh Dewi karena sejauh ini alhamdulillah Majalengka belum ada ya. Tapi cuman kekhawatiran ini tuh khawatir terjadi. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya Teh. Berarti yang pertama yaitu pelatihan SDM itu tentu yang paling utama ya. Apalagi dari Dinas Kesehatan sendiri ada programnya gratis ya Teh. Iya, betul gratis. Terus kemudian tadi kalau dari Adimas adanya pengawasan yang ketat gitu ya. Dan yang terakhir yang ketiga dari Perdi terkait SOP juga yang harus dijalankan dengan secara ketat dan baik gitu ya. Nah, oke. Mungkin barangkali ada tambahan lain nih sebelum diskusi kita ditutup. Mungkin apakah cukup? Ya, saya rasa cukup ya, mungkin karena waktu kita juga terbatas, kita bisa diskusi di lain waktu lagi. Sekian dari kami semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.